Bab 461, Lembur Marsekal Misterius. Huo Yuhao tahu bahwa sudah hampir waktunya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menyakitinya. Dia tidak segera menghilangkan tekanan rohaninya. Itu tidak baik untuknya. Sebagai gantinya, dia perlahan menurunkan tekanan dan membiarkannya secara bertahap beradaptasi dengannya. Saat tekanan menurun, kondisi pikiran spiritual Nan Qiuqiu juga mulai melemah. Akhirnya, dia jatuh ke tanah setelah Huo Yuhao melepas semua tekanan. Huo Yuhao datang ke sisinya. Dia mengangkat tangannya dan mengusap keringat dari dahinya. Sementara dia hanya mengeluarkan paling banyak 40% dari kekuatan spiritualnya, dia dengan hati-hati mengendalikannya selama 1 jam terakhir ini. Dia harus mendekati batas Nan Qiuqiu tanpa menyakitinya, yang merupakan semacam ujian kontrolnya. Jika dia telah mencoba ini sebelum dia membentuk inti jiwanya, dia tidak akan mampu melakukannya. Dia berjongkok di samping Nan Qiuqiu dan meletakkan tangannya di alisnya. Setelah merasakan sesaat, dia yakin bahwa laut spiritualnya tidak rusak, hanya saja dia terlalu terkuras. Setelah ini, dia mengangguk dengan puas. Metode menggunakan tekanan spiritual untuk memperkuat kekuatan spiritual orang lain dibangun di atas premis bahwa orang tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika tidak, pihak lain mungkin akan terluka secara kritis jika terjadi kesalahan. Namun, ini tidak diragukan lagi metode terbaik, dan itu yang paling efektif pada percobaan pertama. Huo Yuhao memperkirakan bahwa kekuatan spiritual Nan Qiuqiu akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah pengalaman ini. Namun, dia terlalu terkuras, dan tidak akan bangun dalam waktu dekat. Huo Yuhao secara spontan membuka demiplan spektralnya dan menempatkannya di dalam. Setelah melepaskan beberapa pesona, ia mengusir beberapa hantu dan melindunginya di dalam pesawat ruang angkasa. Pada saat yang sama, ia meninggalkan jejak rohnya untuk melindunginya di dalam kamar kecil. Saat dia bangun, dia akan menyadarinya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia berdiri sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanda tanda hubung. Tanpa Nan Qiuqiu memperlambatnya, Huo Yuhao secepat kilat saat dia terbang di udara. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang, mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang. Saat ia terbang, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih perlahan-lahan terkuras. Setelah membentuk inti jiwanya, dia belum sempat mengujinya dengan hati-hati. Dia hanya secara singkat mengujinya di paviliun Dewa Laut. Setelah penggabungan, kekuatan jiwanya benar-benar melonjak 2 peringkat. Dia sekarang berada di peringkat 76, semakin dekat ke peringkat 80. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia berhasil meningkatkan dengan cepat. Namun, Huo Yuhao tidak puas dengan kultivasinya saat ini. Perang bisa berlanjut kapan saja. Jiwa Sage 7 Cincin dianggap cukup tinggi, tapi dia tidak akan banyak membantu jika dia ingin mempengaruhi situasi di tingkat tertinggi. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Karena peringkat kekuatan jiwanya jelas dikeringkan dengan lebih lambat. Huo Yuhao lebih tercengang dengan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya. Setelah lebih dari 10% kekuatan jiwanya terkuras, ia tidak perlu sengaja melakukan apapun. Di dahinya, pusaran air hitam yang memiliki dimensi berbeda terbuka secara alami. Ada kegelapan tak terbatas di dalamnya. Sebuah kekuatan hisap yang kuat segera muncul dan menarik semua energi asal di udara untuk mengisi kembali tubuhnya. Dia pulih secepat dikeringkan, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Tidak heran itu hanya Douduo berjudul yang bisa memiliki inti jiwa. Mengingat kecepatan pemulihan ini, dia tidak takut kehabisan tenaga dalam proses terbang. Huo Yuhao juga terpana mengetahui bahwa inti jiwanya tidak hanya menambah kekuatan jiwanya. Itu juga menambah kekuatan rohaninya. Setelah membantu Nan Qiuqiu sebelumnya, laut spiritualnya berputar di lintasan yang aneh, tetapi kekuatan spiritualnya sekarang pulih juga. Sederhananya, inti jiwa ini seperti Huo Yuhao lain dalam dimensi yang berbeda. Di dunia ini, Huo Yuhao mungkin terbang. Namun, dia beristirahat dan berkultivasi di dimensi lain. Perasaan ini bukan hanya baru, itu fantastis. Huo Yuhao mengerti bahwa kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat setidaknya setelah mendapatkan inti jiwa ini. Dalam 1 atau 2 tahun, dia bisa menjadi Soul Douduo. Saat ini, dia baru berusia 20 tahun. Saat ia terbang dan merasakan perubahan dalam inti jiwanya, kecepatan penerbangan Huo Yuhao terus meningkat. Dia seperti seberkas cahaya yang mengalir di udara. Lebih ajaib lagi,
sinar yang mengalir ini perlahan-lahan meredup saat terbang. Seolah-olah itu menyatu ke surga dan bumi. Jika penatuamu bisa berada di sisi Huo Yuhao sekarang, dia akan terkejut. Dia juga akan memberitahu Huo Yuhao bahwa ini adalah kesatuan surga dan manusia. Bahkan Douluo Transcendent mungkin tidak mencapai bidang seperti itu. Setelah mencapai ranah seperti itu, tidak hanya energi kehidupan seseorang akan menurun dengan kecepatan lebih lambat, tetapi afinitasnya dengan energi asal surga dan bumi juga akan meningkat. Selama proses kultivasi dan pemulihan, guru jiwa seperti itu akan melakukan lebih baik daripada tuan jiwa lainnya dari kultivasi yang sama. Selain itu, guru jiwa seperti itu juga akan lebih baik dalam menyembunyikan dirinya. Tanda pisah. Huo Yuhao ditunda karena dia membantu Nan Qiuqiu sebelumnya, tetapi dia segera menyusul dengan kecepatannya yang menakjubkan. Di malam hari, dia sudah bisa melihat garis besar Dragon City. Dragon City dianggap sebagai kota besar di Heavenly Soul Empire, yang terletak di wilayah timur lautnya. Temperaturnya relatif lebih rendah daripada daerah lain. Bergerak ke utara dari kota naga, Huo Yuhao dapat mencapai Extreme North dalam waktu kurang dari 4 jam, inti dari Extreme North paling lama 8 jam, jelas menjelaskan mengapa suhu sangat rendah di Dragon City. Huo Yuhao hanya bisa melihat es dan salju di sekelilingnya. Bahkan, dia jelas tahu mengapa Kekaisaran Sun Moon memilih untuk menempati lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka ingin terus memperluas wilayah mereka, mulai dari utara. Salah satu alasannya adalah bahwa sangat sulit bagi prajurit biasa untuk melawan dingin di utara. Ini membuatnya lebih menguntungkan bagi pasukan insinyur jiwa mereka. Bahkan Kekaisaran Dowling tidak dapat memberikan dukungan seperti itu. Alasan lain tentu saja karena Akademi Shrek. Jika Kekaisaran Sun Moon menyerang selatan terlebih dahulu, mereka sangat mungkin menghadapi kekuatan gabungan dari Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Dowling, dan Akademi Shrek. Sama seperti rencana kedua Huo Yuhao, situasi seperti itu akan mengarah ke pertarungan final dengan Kekaisaran Sun Moon versus kerajaan lain dan Akademi Shrek. Tanpa serangan Kekaisaran Bintang Luo di wilayah Kekaisaran Sun Moon, Kekaisaran Sun Moon mungkin masih memilih pertarungan final. Dengan Gereja Roh Kudus mendukung mereka, beberapa legiun insinyur jiwa dan 2 ultimate Douluo, mereka yakin akan menang. Namun, jika wilayah Kekaisaran Sun Moon sendiri diserang, mereka akan sangat terancam, dan tidak punya pilihan selain mengirim pasukan untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Di bawah kondisi seperti itu, situasi di garis depan terikat menjadi kurang intens. Menyerang dari utara setidaknya bisa membantu mereka menghindari Star Luo Empire dan Shrek Academy. Pasukan yang tersisa dari Dowling dan Heavenly Soul Empires paling banyak akan menunda mereka, tetapi tidak menghentikan mereka. Menyerang dari utara bukannya selatan jauh lebih menguntungkan. Pada saat yang sama, Kekaisaran Sun Moon membutuhkan beberapa waktu penyangga. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak sebesar Kerajaan Kekaisaran Bintang, masih jauh lebih besar dari Kekaisaran Dowling. Dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, itu hanya 2/3 lebih besar. Setelah menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Moon masih membutuhkan waktu untuk menenangkan warga dan memperkuat kekuasaan mereka. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Sun Moon telah melunakkan sekitar sebulan terakhir ini. Invasi tidak bisa dilakukan dengan begitu mudah, karena itu bukan hanya invasi, itu adalah aneksasi. Kekaisaran Sun Moon ingin memperluas wilayahnya. Tanda pisah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao di sini di Dragon City. Sekarang setelah kota pertama di utara Kekaisaran Jiwa Surgawi telah ditempati, bagaimana mungkin orang tidak merasa putus asa? Naga Langit dan Sekte Earth Dragon adalah 2 sekte paling menonjol dari kota naga. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Sekte Earth Dragon melihatnya datang, dan sudah memindahkan lebih dari setengah sumber daya dan murid mereka ke kota Shrek di bawah bimbingan Nan Suishui. Mereka memiliki beberapa sumber daya yang tersisa, tetapi mereka tidak terlalu terpengaruh. Situasi di mana Heavenly Dragon Sect berada saat ini tidak diketahui. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas seberapa kuat kapten tim Sekte Earth Dragon, Yu Tianlong, pada saat turnamen duel Master Jiwa Akademi Elite Lanjutan. Blue Lightning Tyrant Dragon-nya yang murni sangat luar biasa. Nan Suishui juga menyebutkan bahwa Sekte Naga Langit lebih kuat daripada Sekte Naga Bumi, yang pemimpin sektenya adalah Douluo berjudul. Meskipun itu tidak sekuat Blue Lightning Tyrant Dragon Sekte di masa lalu, itu masih sekte elit.
Saat ia berpikir, Huo Yuhao sudah semakin dekat dan lebih dekat ke kota naga. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke arah Dragon City. Seperti yang dia duga, sudah ada alat jiwa pengintai udara di atas Dragon City. Namun, ada lebih sedikit alat pengintai udara di sini dibandingkan dengan pegunungan Mingdou. Bagaimanapun, pembuatan alat-alat jiwa pengawasan udara tidak murah. Kecuali jika mereka digunakan di tempat-tempat yang sangat penting, tidak akan ada jemaat di sana. Pada saat yang sama, Huo Yuhao melihat bahwa tidak ada pasukan yang ditempatkan di luar kota. Hanya ada beberapa penjaga di tembok kota. Sepertinya pertahanan Kekaisaran Sun Moon dari Dragon City tidak terlalu kuat. Huo Yuhao menemukan pohon kecil yang bisa menyembunyikannya saat ia turun sekitar 8 km dari kota naga. Dia mengungkapkan dirinya sebelum berjalan menuju kota. Nan Qiuqiu masih tertidur lelap. Huo Yuhao meramalkan bahwa dia hanya akan bangun besok pagi. Periode waktu ini sangat penting baginya. Seseorang tidak dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka dalam kondisi normal. Dia memutuskan untuk memasuki kota dan mencari tempat tinggal. Mereka akan pergi ke Sekte Air Dragon setelah Nan Qiuqiu bangun. Dia akan membutuhkan waktu untuk berjalan 8 km. Namun, dia tidak terburu-buru, dan berjalan perlahan. Tidak ada banyak keamanan di luar kota, dan dia hanya diperiksa sebentar sebelum diizinkan masuk. Setelah memasuki kota naga, Huo Yuhao merasakan udara yang jauh lebih dingin bertiup ke arahnya. Dengan tembok kota sebagai penghalang, suhu di dalam kota secara alami lebih tinggi daripada di luar kota. Segala sesuatu di dalam kota tampaknya sangat biasa. Tidak ada tanda-tanda penderitaan atau kesengsaraan. Meskipun jalanan tidak sepenuhnya kosong, mereka juga tidak sibuk dengan kehidupan. Di kota sedingin ini, penduduknya pasti jauh lebih sedikit daripada kota di selatan. Saat Huo Yuhao berjalan maju, dia mengamati sekelilingnya dan merasakan perubahan. Ada formasi jiwa sederhana di bagian atas tembok kota. Namun, tidak banyak insinyur jiwa yang ditempatkan di sana, dan mereka hanya ditemani oleh beberapa prajurit biasa. Dengan pertahanan seperti itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin bisa mengatasinya jika mereka bisa membagi pasukan mereka dan menyerang kota dengan 1 atau 2 legiun reguler. Shrek Academy juga tidak memiliki informasi tentang kota ini. Secara alami, Huo Yuhao tidak tahu apa-apa. Di sebuah kota, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada penginapan untuk mencari informasi. Huo Yuhao memutuskan untuk mencari penginapan dan mengumpulkan informasi tentang situasi di kota naga sebelum membuat rencana. Tanda pisah. Sangat mudah untuk menemukan penginapan di kota yang dingin. Minum dapat menghangatkan tubuh seseorang, dan inilah mengapa banyak orang utara menganggapnya sebagai hobi mereka. Bahkan beberapa wanita berbagi hobi yang sama. Huo Yuhao segera menemukan penginapan dan masuk. Papan nama penginapan ini tidak terlalu besar, tetapi Huo Yuhao segera merasakan suasana yang ramai saat dia masuk. Gelombang hangat menyapu dirinya saat dia masuk. Dia merasa dilanda gelombang panas, dan rasa dingin yang dia rasakan segera menghilang. Penginapan itu tidak terlalu besar, dan di dalamnya jauh lebih panas daripada di luar. Beberapa orang bahkan tanpa lengan ketika mereka minum. Ada 4 atau 5 meja serta bar. Ada 20 hingga 30 orang di penginapan, berkontribusi terhadap suasana gaduh. Namun, suasananya juga terasa sangat ramah. Huo Yuhao memperhatikan bahwa ada beberapa wanita berpakaian minim di belakang setiap meja dan bar. Namun, wanita-wanita ini tidak muda, mereka tampak berusia 30-an. Meskipun mereka berpakaian minim, mereka tidak terlalu menarik, dan semuanya berpakaian dengan cara yang sama. Jelas, mereka milik penginapan. Mereka ada di sana untuk minum dengan pelanggan, tetapi mereka tidak memberikan layanan lebih lanjut. Meskipun para pelanggan juga minum dan bercanda dengan mereka, mereka duduk cukup jauh. Sepertinya ini adalah budaya penginapan di kota naga. Wanita hanya ada di sana untuk memberikan suasana minum. Selamat datang, Tuan. Seorang wanita berpakaian minim dengan bahu dan belahan dada terbuka berjalan dan menyambut Huo Yuhao, yang baru saja masuk. Dia memiliki aksen utara yang kuat. Suaranya sangat halus, tetapi sedikit sengau. Meskipun gaun kuningnya sangat terbuka, itu juga memancarkan gaya elegan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Itu hanya terbuat dari bahan yang sedikit lebih rendah. Hai, Huo Yuhao sedikit mengangguk untuk mengakui dia. Apakah masih ada kursi? Wanita berpakaian kuning berkata, hanya ada kursi di bar. Akankah itu berhasil? Petik 2. Ya,
Huo Yuhao mengangguk lagi. Wanita itu membawanya ke sudut bar sebelum duduk. Huo Yuhao berpakaian agak enteng. Bagaimanapun, dia datang langsung dari Shrek Academy. Secara alami, dia tidak perlu melepas mantel. Namun, semua pelanggan di penginapan sudah mabuk, dan tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Wanita itu membawa segelas air hangat untuk Huo Yuhao sebelum bertanya, "Tuan, Anda pasti orang asing." Huo Yuhao mengangguk, "Ya, Dragon City benar-benar dingin." Petik 2. Wanita itu tertawa, "Kamu benar. Melihat cara Anda berpakaian, Anda pasti merasa sangat dingin. Anda akan baik-baik saja setelah minum alkohol. Apa yang kamu inginkan?" Huo Yuhao berkata, "Beri aku sesuatu yang lokal." "Baiklah, tunggu dulu." Tidak lama kemudian, segelas alkohol kuning dibawa di depan Huo Yuhao. Itu memiliki bau alkohol yang kuat. Huo Yuhao mengangkat gelasnya dan menghirup alkohol. Bau alkohol yang kuat menyerang hidungnya. Jelas, alkoholnya sangat kuat. Ketika dia menghirup minuman itu, dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana ada terlalu banyak energi asal Ultimate Ice dalam tubuhnya selama turnamen di Radiant City, dan bagaimana ia harus bergantung pada distilat untuk menetralisirnya. Waktu berlalu begitu cepat. Wang Donger tidak lagi bersamanya, dan dia sekarang berada di kota utara ini. Setelah mencicipi seteguk minuman keras, rasa manti, tajam memenuhi tenggorokannya. Itu menghangatkan tubuhnya saat masuk ke perutnya. Perasaan itu memang menyegarkan. Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menetralkan kekuatan alkohol. Saat dia merasakan rangsangan terbakar, wajahnya juga berubah sedikit merah. Meskipun dia bukan orang yang paling tampan, dia masih sangat menawan karena kekuatan rohaninya yang besar. Mata wanita itu menjadi cerah ketika dia melihat muka siramnya. "Pak, dari mana Anda berasal?" Huo Yuhao berkata, "Saya dari selatan, dan saya di sini untuk mengunjungi seorang teman." Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Kamu harus hati-hati kalau begitu. Sekarang masa perang. Jangan pergi ke tempat-tempat yang rawan perang di mana ada banyak pertempuran." Petik 2. Huo Yuhao tidak bergerak ketika dia berkata, "Saya mendengar bahwa Dragon City sudah." Wanita itu tidak menyembunyikan apapun darinya dan menjawab pertanyaannya. "Ya, Dragon City sudah ditempati oleh Kekaisaran Sun Moon. Kami awalnya sangat khawatir, tetapi sepertinya semuanya tidak begitu buruk." Petik 2. Oh, Huo Yuhao sedikit heran ketika dia memandangnya. Dia bertanya, "Bagaimana situasi perangnya?" Dia menjawab, "Warga biasa seperti kita tidak akan tahu apa-apa. Setidaknya Kekaisaran Sun Moon tidak melakukan apa-apa pada warga biasa seperti kita setelah menduduki kota naga. Sebagai gantinya, mereka telah mengirimkan pengumuman bahwa mereka tidak akan menjara dari kita atau membunuh siapapun. Mereka ingin kita menjaga ketertiban dan tidak meninggalkan rumah kita tanpa alasan." Petik 2. Seperti itu. Huo Yuhao sedikit heran. Kekaisaran Sun Moon sangat meringankan penderitaan yang dialami oleh warga biasa dalam kasus-kasus seperti itu dengan tidak menyentuh mereka. Jika ini masalahnya, itu adalah berkah di antara semua penderitaan. Wanita itu berkata, "Iya, mereka telah menduduki kota naga selama beberapa hari, dan hanya meninggalkan beberapa prajurit untuk menjaga ketertiban. Setelah itu, para pengusaha mulai memasuki kota. Para prajurit mundur dari kota 2 hari setelah tiba. Anda seharusnya melihat bagaimana tidak ada banyak kerusakan pada kota sama sekali. Saya hanya mendengar bahwa beberapa sekte master jiwa dipaksa untuk sementara meninggalkan kota naga oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Namun, saya tidak yakin kemana mereka pergi." Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan mulai merenung. Dari awal ketika Su Tianran memulai perang dan memegang banyak talenta elit dari tawanan turnamen duel jiwa, ia berpikir bahwa nyawa pasti akan hilang dalam perang ini. Selanjutnya, Gereja Roh Kudus membantu Kekaisaran Bulan Matahari. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka menyelamatkan warga? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Huo Yuhao. Sebelum Huo Yuhao bahkan bertanya hal lain, wanita itu juga mengambil segelas alkohol malt dari belakang bar dan berkata, "Para pengusaha itu juga sangat aneh. Setelah memasuki kota, mereka tidak berdagang. Sebaliknya, mereka membagikan barang-barang. Saya mendengar bahwa mereka memberikan banyak barang-barang aneh bangsawan di kota. Saya mendengar mereka terkait dengan alat jiwa. Kerajaan mereka menduduki kota kami, tetapi mereka memberi kami barang-barang. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Petik 2. Huo Yuhao juga bingung ketika mendengar kata-katanya. Mengapa hal seperti ini terjadi?
Apa rencana Kekaisaran Sun Moon untuk dilakukan? Huo Yuhao hanya mendapat informasi ini. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna setelah berbicara dengan pelanggan lain. Setelah menanyakan tentang rumah wali kota di kota, dia meninggalkan penginapan setelah menghabiskan minumannya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Saat ini, langit sudah berubah gelap, dan aliran orang-orang di jalanan semakin menurun. Temperatur juga turun secara signifikan. Untuk mencegah dirinya agar tidak terlalu mencolok, Huo Yuhao mengambil mantel dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan mengenakannya. Dia perlahan berjalan di jalanan. Dia awalnya berniat mencari tempat tinggal, dan hanya akan pergi ke Sekte Air Dragon setelah Nan Qiu bangun. Namun, dia punya beberapa ide baru sekarang. Dia penasaran, Kekaisaran Sun Moon tidak menjarah warga atau menyentuh mereka dengan cara apapun. Mereka bahkan mengizinkan pengusaha memasuki kota untuk memberi mereka barang. Apa niat Kekaisaran di sini? Dia pergi ke kediaman wali kota untuk melihatnya. Setidaknya akan ada orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon di sana. Mungkin dia dapat memperoleh beberapa informasi. Saat ia merencanakan berbagai hal, Huo Yuhao berubah menjadi gang gelap dan perlahan-lahan menghilang ke dalam gelap di bawah penyembunyian tiruannya. Tanda pisah. Kediaman wali kota terletak di pusat kota, seperti di kebanyakan kota lain. Kediaman wali kota terlihat cukup besar, dan terlihat dari kejauhan. Ada 2 tentara berdiri di pintu masuk, mengenakan pakaian musim dingin yang tebal. Huo Yuhao melompat dan diam-diam memasuki kediaman. Dia bergerak seperti daun yang jatuh, dan tidak membuat khawatir siapapun. Tempat tinggal itu sangat sunyi. Hanya beberapa saat kemudian patroli pasukan terlihat lewat. Huo Yuhao menyelinap masuk dan dengan cepat datang ke struktur inti kediaman. Dia melayang menuju kamar berlantai 2 yang diterangi cahaya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya, menelan seluruh kediaman. Dia tidak percaya ada detektor spiritual di sini. Segera, dia dengan cepat memahami situasi di kediaman. Ada sekitar 150 prajurit di dalam kediaman ini. Dari mereka, 20 adalah insinyur jiwa. Kultivasi mereka sedikit lemah, hanya 2 atau 3 insinyur jiwa bercincin. Di ruang tengah kediaman adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin. Huo Yuhao hanya bisa tahu apakah dia seorang insinyur jiwa dengan melihatnya secara langsung. Dia hanya seorang kaisar jiwa, tapi dia mengambil alih seluruh kota. Kekaisaran Sun Moon benar-benar memberikan peringatan kepada angin. Saat dia memproses ini, Huo Yuhao melayang ke kamar di mana sang kaisar jiwa berada. Segera, dia berada di luar pintu. Mengingat jumlah orang yang ada di kediaman ini, dia benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Namun, dia tidak ingin membuat khawatir siapapun, dan tetap diam di luar jendela. Kekuatan spiritualnya terfokus di dalam ruangan, dan dia diam-diam mendengarkan dan mengamati. Ada seorang kaisar jiwa berusia 50 tahun membaca beberapa dokumen di ruangan dan sesekali mengangguk. Menjadi kaisar jiwa hanya pada usia seperti itu berarti dia tidak memiliki masa depan. Selanjutnya, Huo Yuhao juga merasakan kehadiran alat jiwa di ruangan itu. Tidak diragukan lagi, dia harus menjadi insinyur jiwa kelas 6. Seseorang datang. Huo Yuhao merasakan sesuatu, dan merasakan beberapa orang lagi telah tiba di luar kediaman. Dari pakaian mereka, sepertinya mereka semua adalah pengusaha, bukan personil militer. Orang-orang ini dengan cepat memasuki kediaman setelah mengirim kabar kedatangan mereka sebelum bergegas ke kamar tempat kaisar jiwa ini berada. Tuan, orang-orang dari kamar dagang Sun Moon ada di sini. Seorang prajurit dengan hormat melaporkan dari luar ruangan. Baik, biarkan mereka masuk, kata kaisar jiwa dengan tenang. Beberapa pengusaha dibawa ke kamar di bawah bimbingan prajurit. Pada saat yang sama, mereka membungkuk ke arah kaisar jiwa. Bagaimana itu? Bagaimana rencananya? Tanya jiwa kaisar. Seorang pengusaha kurus menjawab, kami mengalami kesulitan pada awalnya. Bangsawan kekaisaran jiwa surgawi mendiskriminasikan kita. Namun, setelah Anda mengirim instruksi untuk tidak menyita tanah dan kekayaan mereka, mereka tidak berani secara terbuka mengungkapkan kebencian mereka kepada kami, bahkan jika mereka diam-diam melakukannya. Mereka hanya menolak upaya kami di bayang-bayang. Selama beberapa hari ini, kami telah menunjukkan bagaimana alat jiwa magis dapat, yang saya percaya secara perlahan menggerakkan mereka. Ini terutama berlaku untuk radiator termal kami, yang saya percaya mereka sangat tertarik. Radiator termal dapat sangat menghemat batu bara mahal. Setiap minggu,
Mereka hanya perlu insinyur jiwa untuk mencurahkan kekuatan jiwanya. Itu akan cukup untuk menyalakan radiator termal untuk menjaga sebidang tanah tidak lebih besar dari 500 meter persegi hangat. Kita bahkan bisa menghindari bau pembakaran batu bara. Mereka semua sangat terkejut. Petik 2. Kaisar Jiwa mengangguk puas dan menjawab, baiklah, teruslah beriklan. Beri mereka segalanya. Jangan merasa sakit hati karena itu. Marshall telah menyebutkan bahwa meskipun kita akan mengalami beberapa kerugian moneter sementara, mereka pada akhirnya akan bergantung pada kita begitu mereka beradaptasi dengan kehidupan alat jiwa, dan tidak akan mau kembali ke kehidupan usang mereka. Setelah kami memenangkan kaum bangsawan dan meyakinkan mereka untuk bekerja untuk kami kemudian akan mengalihkan upaya kami kepada warga. Dalam beberapa tahun, kami akan memenangkan hati seluruh kota. Petik 2. Ya, pengusaha itu mengangguk dengan hormat. Setelah ini, mereka melakukan serangkaian laporan. Mereka berbicara tentang bagaimana mengangkut alat-alat jiwa ke kota untuk keluarga bangsawan dan mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka juga berbicara tentang bagaimana menggerakkan bangsawan, serta orang-orang yang telah dipindahkan, dan yang masih sangat keras kepala. Seluruh laporan berlangsung kira-kira 1 jam sebelum pengusaha pergi. Setelah mengirim mereka ke pintu, wali kota kembali ke kamarnya dan bergumam kagum pada dirinya sendiri, Marshall, Anda berwawasan jauh. Metode ini jauh lebih baik daripada melakukan pembantaian. Kekaisaran Sun Moon tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menguasai seluruh benua. Metode ini menggunakan alat jiwa untuk memenangkan hati orang-orang memang mengesankan. Kami telah mengurangi jumlah pasukan di kota, membuat mereka rileks. Setelah itu, kami menggunakan teknologi alat jiwa untuk menyusup ke kehidupan mereka, meskipun kami yang mengendalikan teknologi inti. Di masa depan, hanya akan ada Kekaisaran Sun Moon. Yang lucu adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling masih berusaha untuk melawan kita. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan mereka akan mengetahui bahwa warga di wilayah yang kita duduki tidak lagi loyal kepada mereka. Haha, cemerlang. Ini memang brilian. Marshall memang orang yang paling saya kagumi. Menaklukkan hati tanpa menggunakan kekuatan. Itu yang paling canggih dari semua strategi. Petik 2. Huo Yuhao berdiri di luar selama 2 jam dan mendengarkan semuanya. Setelah mendengarkan hal ini, ekspresinya sudah agak pucat. Impresif. Marshall, yang dia bicarakan ini terlalu mengesankan. Menggunakan teknologi alat jiwa sebagai sarana infiltrasi. Ide cemerlang macam apa itu? Udara di luar sangat dingin, tapi Huo Yuhao meneteskan keringat. Plot terbuka, itu adalah plot terbuka nyata. Mungkin dia bisa menghancurkan segalanya di kota naga dengan sekuat tenaga. Namun, jika Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang sama di seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi, tidak ada cara dia bisa menghentikan mereka kecuali dia bisa mengusir mereka dengan cepat. Siapa sebenarnya Marshall ini? Dia sebenarnya punya strategi seperti itu. Dia memang ahli strategi yang brilian. Huo Yuhao telah melihat Su Tianran sebelumnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Tanpa ragu, Su Tianran adalah seorang anti-pahlawan. Namun, mungkin karena kecacatannya ia tampak sangat jahat dan ganas. Saat ini, strategi yang Huo Yuhao dengar pasti adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh seorang pahlawan. Ini adalah plot nyata yang nyata. Itu benar, tetapi mungkin hanya efektif dalam jangka panjang. Namun, jika berhasil, itu akan sangat efektif. Jika mereka berhasil, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali wilayah yang telah mereka hilangkan. Mengingat situasi saat ini di semua kekaisaran, fondasi setiap kekaisaran adalah kaum bangsawan. Para bangsawan mengendalikan hampir semua sumber daya di sebuah kerajaan. Yang paling kuat dari kaum bangsawan secara alami adalah keluarga kekaisaran dari masing-masing kekaisaran. Itu adalah dasar dari monarki. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Sun Moon memiliki target yang sangat spesifik. Pertama, mereka memilih untuk menembus hati bangsawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Begitu kaum bangsawan perlahan berpihak pada Kekaisaran Sun Moon dan membantu mereka mempromosikan teknologi alat jiwa di kerajaan mereka sendiri, mereka hanya bisa dikenakan manipulasi, mengingat bahwa mereka tidak memiliki teknologi inti. Mereka selamanya akan bergantung pada Kekaisaran Sun Moon. Semakin lama mereka berada di bawah pendudukan, semakin jelas hal ini akan terjadi. Ini terlalu menakutkan. Orang yang datang dengan strategi ini membuat Huo Yuhao kagum. Tidak ada pembantaian,
Melalui penetrasi teknologi alat jiwa murni, Kekaisaran Sun Moon menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Sebelum hari ini, Huo Yuhao tidak akan pernah mengharapkan Kekaisaran Sun Moon untuk menggunakan metode invasi seperti itu. Bagaimana dia harus bereaksi terhadap strategi seperti itu? Huo Yuhao diam-diam meninggalkan kediaman dan menemukan sebuah hotel untuk bermalam. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Tanda pisah hubung. Hanya ketika langit sudah cerah, Huo Yuhao menarik kembali pikirannya. Baginya, tidak masalah kalau dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Hanya saja dia tidak bisa memikirkan cara yang tepat untuk berurusan dengan strategi Kekaisaran Sun Moon, meskipun dia telah memikirkan sepanjang malam. Alangkah ceritanya, itu adalah plot terbuka yang sulit untuk dilawan. Itu tidak sepenuhnya aman. Cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan cepat merebut kembali semua wilayah yang hilang. Pada saat yang sama, Kekaisaran Sun Moon harus dihentikan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bertahan. Namun, bagaimana dengan jangka panjang? Di dalam perbatasan Sun Moon Empire, Kekaisaran telah mempromosikan teknologi alat jiwa kepada warga biasa. Selain itu, sangat sulit untuk merebut kembali kota-kota yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di bidang alat jiwa, Kekaisaran Sun Moon hanya memimpin terlalu banyak. Seiring berlalunya waktu, kota-kota yang telah jatuh ke Kekaisaran Sun Moon kemungkinan akan menyerah pada Kekaisaran Sun Moon bahkan jika mereka tidak menyerang, dan hanya mempertahankan situasi saat ini. Dengan lebih banyak sumber daya dan dukungan, teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon akan maju lebih cepat dan lebih cepat. Ini akan semakin memperlebar jarak antara mereka dan kekaisaran lain di benua Douluo asli. Puncak teknologi alat jiwa saat ini adalah Dewa Kematian. Namun, Dewa Kematian tidak diragukan lagi merupakan pengecualian. Itu adalah alat jiwa yang ditakuti semua orang, dan hanya bisa dioperasikan setelah membunuh orang. Satu Dewa Kematian tidak dianggap terlalu menakutkan bagi Huo Yuhao. Ancamannya akan berhenti ada begitu tentara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa mengatasinya lagi. Namun, teknologi alat jiwa terus membaik. Ketika terus berkembang, akan ada satu hari di masa depan di mana ia bisa mengancam Titlet Douluo, dan bahkan Ultimate Douluo. Jika itu yang terjadi, pemerintahan Kekaisaran Matahari Bulan atas seluruh benua pasti akan terjadi. Huo Yuhao tidak menolak teknologi alat jiwa, karena ia juga seorang insinyur jiwa. Seiring teknologi alat jiwa terus berkembang, ia mewakili kemajuan masyarakat. Itu adalah evolusi dari seluruh benua Douluo. Namun, dia tidak ingin melihat Kekaisaran Sun Moon memerintah seluruh benua Douluo. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Namun, tidak ada yang menghentikan mereka. Selama beberapa ribu tahun terakhir, 3 kerajaan di Douluo kontinen yang asli telah mengatakan kepadanya jawaban dengan menggunakan situasi saat ini yang mereka hadapi, menutup kerajaan mereka dan menolak untuk menerima pembangunan sebagai kenyataan, serta tidak mau belajar kualitas orang lain. Hasil akhirnya adalah bahwa mereka berada di ambang menjadi usang. 3 kerajaan dari Douluo benua asli terlalu besar. Semua otoritas ada di tangan kaum bangsawan. Bahkan jika keluarga kekaisaran ingin mempromosikan pengembangan alat jiwa, itu bukan sesuatu yang efektif dalam jangka pendek. Sebagian besar keluarga bangsawan masih diskriminatif terhadap alat jiwa. Mungkin satu-satunya harapan ada di Akademi Shrek hanya sebuah kota, terutama dipimpin oleh Akademi Shrek. Selama 10 tahun terakhir, sejak Penatua Mu menyadari pentingnya mengembangkan alat jiwa, dan setelah Penatua Xuan mengambil kendali, Akademi Shrek terus mengembangkan Departemen Alat Jiwa, dan Sekte Tang didirikan untuk mendorong pengembangan yang cepat dari kota Shrek. Selain itu, tidak ada keluarga bangsawan di kota Shrek. Mungkin masa depan Shrek adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk benua Douluo asli. Setelah memikirkan semua ini, Huo Yuhao mempertimbangkan sesuatu. Ada sesuatu yang ekstra di kepalanya. Namun, dia belum tahu apa itu. Saat dia sedang membersihkan pikirannya, laut spiritualnya bergerak sedikit. Nan Qiu sudah bangun. Bab 462, Basis Rahasia Sekte Air Dragon. Nan Qiu tampak sangat tertekan saat dia keluar dari demi-plan spektralnya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia bertanya, "Ada apa, Qiu?" Nan Qiu memandang cuaca di luar dan berkata, "Tentunya ini bukan hari kedua, kan?" Huo Yuhao mengangkat bahu. Nan Qiu mendengus dan berkata, "Apa yang mengesankan tentang mengintimidasi saya? Kekuatan spiritual Anda hanya sedikit lebih kuat."
Akan ada hari di mana aku akan melampaui kamu. Petik 2. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, dia sepertinya tidak percaya diri sama sekali. Huo Yuhao tidak mengejeknya, dia hanya tersenyum dan berkata, saya menunggu hari itu datang. Bagaimana perasaanmu? Apakah Anda merasa tidak sehat? Petik 2. Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, tidak. Saya hebat, untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai kecantikan, Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Nan Qiuqiu akan memahami niatnya di masa depan. Ayo pergi, saya akan membawa Anda kembali ke sekte Anda. Setelah dia selesai berbicara, Nan Qiuqiu mulai berjalan keluar, tetapi Huo Yuhao menghentikannya dan membawanya ke suatu tempat untuk makan dulu. Setelah makan, mereka keluar dari penginapan dan datang ke jalan-jalan kota naga. Nan Qiuqiu sangat akrab dengan kota naga. Setelah berbelok di dalam kota, mereka datang ke pusat kota, menghadap ke utara. Dia melihat ke sisi jalan dan sudut dinding. Jelas, dia masih tidak senang dengan Huo Yuhao, dan menolak untuk mengakuinya. Huo Yuhao tetap diam saat dia mengikutinya. Setelah berjalan selama beberapa waktu, mata Nan Qiuqiu cerah. Dia berhenti di depan sebuah toko tekstil dan memutar kepalanya ke Huo Yuhao sebelum menunjuk ke arahnya. Cepat, ayo. Huo Yuhao bergegas maju dan memasuki toko di belakang Nan Qiuqiu. Itu sedikit kosong di toko. Mungkin karena masih pagi, dan mereka baru saja membuka. Ada penjaga toko di konter, dan dua pekerja di luar. Melihat Nan Qiuqiu, penjaga toko itu tampaknya mengenalnya. Matanya cerah dan dia bergegas. Setelah melirik sebentar, dia berbisik, "Nyonya muda, akhirnya kau ada di sini." Nan Qiuqiu juga menurunkan suaranya dan bertanya, "Di mana ibuku?" Penjaga toko itu menjawab, "Dia ada di belakang." Ini, dia ragu saat melihat Huo Yuhao. Nan Qiuqiu menjawab, "Dia adalah temanku. Ibuku mengenalnya, bahwa kami melihatnya." Petik 2. Ya, penjaga toko memimpin mereka berdua ke sebuah pintu kecil dan berjalan menuju halaman belakang toko. Huo Yuhao berpikir sendiri, dasar dari sekte Air Dragon begitu dalam di kota ini. Tidak mudah bagi Kekaisaran Sun Moon untuk mengusir mereka. Nan Suishui baru saja selesai sarapan, dan berjemur di bawah sinar matahari di halaman belakang. Melihat bahwa Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu telah tiba, dia senang. Dia tersenyum ketika menerimanya. "Penatua Nan." Huo Yuhao menyapanya dengan membungkuk. Nan Qiuqiu berdiri di satu sisi dan berteriak, "Anak baik." Nan Suishui memelototi putrinya. "Bagaimana kamu bisa mengambil keuntungan darinya? Jangan terlalu nakal." Petik 2. Nan Qiuqiu tertawa nakal, dan ketidaksenangannya pada Huo Yuhao tampaknya menghilang. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Penatua, bagaimana situasi di kota naga? Saya mendengar bahwa sekte Tuan Jiwa di kota telah dibawa pergi oleh Kekaisaran Sun Moon." Petik 2. Nan Suishui menghela nafas dan berkata, "Itu terlalu cepat. Hanya dalam beberapa bulan, Kekaisaran Matahari Bulan telah menduduki kota ini. Kekuatan mereka di luar imajinasi kita." Kamu benar, sebagian besar sekte besar di kota naga, terpisah dari kita, telah dipaksa keluar dari kota naga. Sisanya telah diambil. Kekaisaran Matahari Bulan telah melakukan pembersihan sekte-sekte penguasa jiwa di kota. Namun, untungnya mereka tidak melakukan apa-apa kepada orang-orang. Ini adalah alasan mengapa kami dapat mempertahankan beberapa sumber daya kami. Saya yakin ada orang lain yang masih di sini, tetapi belum mengungkapkan diri mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang Kekaisaran Sun Moon rencanakan dengan mengambil begitu banyak sekte penguasa jiwa." Nan Suishui tertawa dingin dan berkata, "Apalagi yang mereka inginkan? Mereka mungkin akan menggoda mereka untuk bergabung dengan mereka. Jika itu tidak mungkin, mereka hanya akan membunuh mereka semua. Hanya ada dua kemungkinan. Akan ada orang-orang yang pengecut dan takut mati. Saya mendengar bahwa Kekaisaran Sun Moon menambahkan 2 legiun insinyur jiwa setelah menduduki wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. 2 legiun insinyur jiwa ini dibagi dan dikirim ke legiun insinyur jiwa yang asli. Insinyur jiwa di legiun ini dilengkapi dengan alat jiwa dasar dan telah menjadi bagian dari pasukan tempur mereka. Kekaisaran Bulan Matahari ini benar-benar licik. Mereka yang kekurangan tulang punggung juga layak dibunuh." Petik 2. Mereka memicu perang melalui apa yang mereka menangkan dari perang. Setelah Huo Yuhao mendengarkan kata-kata Nan Suishui,
dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Setelah Kekaisaran Sun Moon memulai invasi, ia merasa bahwa strategi mereka tanpa cacat, dan mereka sepenuhnya berada di atas angin. Dari serangan tipuan awal pada Kekaisaran Bintang Luo ke menahan mereka selama invasi besar-besaran Kekaisaran Jiwa Surgawi ke serangkaian strategi yang ditargetkan kemudian, Kekaisaran Sun Moon telah mencapai keuntungan terbesar dalam periode waktu terpendek. Menyusun, apakah strategi itu dirancang oleh Marsal yang disebutkan oleh wali kota? Saya tidak berharap Su Tianran memiliki sosok yang kuat di bawahnya. Aku ingin tahu bentrokan macam apa yang akan terjadi ketika kita menghadapinya di medan perang di masa depan. Nan Suishui berkata, karena Anda di sini, mari kita manfaatkan kesempatan bahwa tidak ada banyak tentara Kekaisaran Sun Moon di sini sekarang dan menyelesaikan sesuatu. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Baik, Nan Suishui berpakaian sendiri dan mengenakan topi bambu dengan kerudung sebelum memimpin mereka berdua keluar dari toko. Dia melanjutkan ke arah utara. Nan Qiuqiu berbisik kepada Huo Yuhao di sampingnya, sebelum kota naga diduduki, Sekte Air Dragon menduduki utara kota, dan Sekte Naga Langit menduduki selatan kota. Kami tidak pernah menyentuh satu sama lain. Sekte Naga Langit lebih kuat. Pemimpin sekte mereka bahkan Dou Luo berjudul. Saya juga tidak yakin bagaimana situasi mereka sekarang. Petik 2. Nan Suishui menoleh ke Nan Qiuqiu dan berkata, ngomong-ngomong, aku benar-benar kagum pada Old Tianlong. Ketika pasukan Kekaisaran Sun Moon tiba, lelaki tua itu memimpin sekte untuk mempertahankan kota bersama dengan tentara pertahanan kota naga. Saya mendengar dia membunuh banyak musuh. Setelah kota itu dilanggar, Sekte Naga Langit menderita kerugian besar, dan Tianlong tua meninggal dalam pertempuran. Saya mendengar Yu Tianlong menghilang, tetapi saya tidak yakin di mana. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Nan Suishui, Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu sama-sama kagum. Seseorang yang membela kota sampai saat-saat terakhir pantas mendapatkan penghormatan besar. Jika Yu Tianlong telah melarikan diri, itu berarti bahwa garis keturunan Sekte Naga Langit masih bisa dijalankan. Nan Suishui berkata dengan berat, saya telah bertarung dengan Tianlong lama seumur hidup saya, dan selalu ditahan olehnya. Saya tidak berharap dia mati lebih awal dari saya. Sekte Naga Langit telah setengah terhapus, sedangkan yang tersisa telah diambil. Hal yang dibenci adalah bahwa ada beberapa sekte yang diam-diam menyerah kepada Kekaisaran Sun Moon. Jika mereka tidak membuka gerbang kota, segalanya tidak akan terjadi. Nan Suishui menjadi semakin suram saat dia selesai berbicara. Nan Qiuqiu bergegas maju beberapa langkah dan meraih tangannya. Bu, kita akan membalaskan dendam Paman Heavenly Dragon suatu hari nanti. Tindakanmu benar, kita tidak bisa melawan Kekaisaran Bulan Matahari dengan kekuatan kita. Hanya dengan bertahan hidup kita bisa membalas dendam di masa depan. Paman Tianlong terkadang terlalu keras kepala. Jika dia mau mendengarkanmu dan pindah ke Shrek City, dia tidak akan. Diam, teriak Nan Suishui, dan Nan Qiuqiu tertegun di tempat. Nan Suishui tampak sangat ketat ketika dia berkata, dia tidak keras kepala. Dia tidak bisa meninggalkan kota. Dragon City adalah tempat di mana Naga Langit dan Sekte Air Dragon didirikan. Aku tidak bisa memimpin Sekte Air Dragon untuk melawan musuh bersama dengan Sekte Naga Langit, dan aku sangat bersalah karenanya. Kecuali aku bisa membalaskan dendamnya suatu hari, Sekte Air Dragon tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Sekte Naga Langit lagi. Saya sudah menyesali keputusan saya. Jika saya tahu, saya akan rela bertarung sampai mati dengan Tianlong tua. Petik 2. Setelah selesai, matanya dipenuhi air mata dan dia mengepalkan tinjunya. Huo Yuhao menghela nafas dalam diam ketika dia merasakan aura mematikan Nan Suishui. Melihat bahwa kota di mana sektenya didirikan telah dikorbankan, dan teman lamanya dan lawannya telah mati dalam pertempuran, Nan Suishui pasti merasa sangat sedih. Penatua Nan, kita akan mendapatkan Dragon City kembali. Penatua Tianlong adalah pahlawan kota naga, dan begitu juga Anda, kata Huo Yuhao dengan tulus. Nan Suishui menurunkan kepalanya sedikit dan dengan lembut menggelengkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik sebelum melanjutkan berjalan di depan. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan tampak ketakutan. Ibunya biasanya sangat baik padanya, tidak pernah seketat itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah melewati jalan dan gang, sebuah halaman yang sangat besar muncul dalam penglihatan mereka. Setelah melihat halaman ini, baik Nan Suishui dan Nan Qiuqiu tampak sangat sedih. Tidak diragukan lagi,
ini adalah Sekte Air Dragon. Ada segel di seluruh gerbang Sekte Air Dragon, tapi tidak ada yang menjaganya. Bu, seharusnya tidak ada terlalu banyak penjaga di kota. Mengapa kita tidak membunuh mereka dan merebut kota naga kembali? Nan Qiuqiu berkata dengan penuh kebencian. Nan Suishui memelototinya dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Jika Kekaisaran Sun Moon berani menempatkan begitu sedikit penjaga di kota, mereka pasti punya alasan. Ada pengumuman lain di papan pengumuman di samping. Jika ada Master Jiwa yang berani memberontak, mereka akan membunuh semua Master Jiwa yang mereka ambil dari Dragon City. Jika ini bukan masalahnya, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menunggu sampai sekarang? Petik 2. Bajingan. Nan Qiuqiu berteriak dengan marah. Mata Nan Suishui berubah dingin. Melihat bahwa tidak ada orang di sekitar memandangi mereka, dia mengangguk kedua lainnya sebelum melayang, dan memasuki sekte pertama. Huo Yuhao menarik lengan Nan Qiuqiu sebelum mereka mengikuti Nan Suishui. Itu berantakan di dalam sekte Air Dragon. Banyak daerah telah rusak, ada dinding yang rusak di sekitar. Terbukti, tempat itu telah digeledah. Nan Qiuqiu belum kembali dalam waktu yang lama. Setelah melihat kondisi tempat itu, matanya memerah, dan dia ingin berbalik dan bergegas pergi. Nan Suishui meraihnya, tetapi butuh upaya untuk menahannya. Kita harus mengurus bisnis. Yu Hao benar, kami akan kembali suatu hari nanti. Petik 2. Nan Suishui memimpin mereka berdua ke halaman belakang Air Dragon Sect. Itu adalah taman besar, sekarang reruntuhan. Ketika pasukan Kekaisaran Sun Moon mencari tempat itu, taman itu rusak parah. Akan sulit baginya untuk kembali ke tampilan semula di masa depan. Nan Suishui menutup matanya dengan siksaan saat dia melihat semua ini. Warisan Air Dragon Sekte telah diturunkan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi meninggal pada generasinya. Tidak diragukan lagi, dia sangat kesakitan saat ini. Namun, dia tidak berhenti. Dia membawa mereka berdua ke kedalaman halaman belakang, di mana ada sumur. Huo Yuhao sedikit tergerak saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke sumur. Dia bisa merasakan gerakan halus dari permaisuri es, dan dia ingin dibebaskan. Tampaknya ada sesuatu yang sangat menarik di dalam sumur. Itu di sini. Ini adalah musim semi yang dingin, dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Ini sangat bergizi bagi Tuan Jiwa. Namun, hanya pemimpin Sekte Air Dragon Sekte yang tahu tentang ini. Di bagian bawah musim semi ini, sebenarnya ada sebuah gua. Namun, kami telah mengisolasinya dari sumur menggunakan beberapa mekanisme. Di dalam gua itu, ada banyak batu mineral eksotis. Suhu di dalam gua terlalu rendah. Bahkan nenek moyang kita yang berjudul Douluo tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Nenek moyang kita berhasil menambang batu kecil sekali. Itu berisi aura tipe es yang kuat di dalamnya. Itu juga sepertinya logam. Inilah sebabnya nenek moyang kita percaya bahwa ada tambang di dalam gua ini, tambang yang mengandung logam jenis es. Mengenai standarnya, kami tidak punya petunjuk. Petik 2. Setelah selesai, Nan Suishui memandang Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, jiwa bela diri Anda adalah dari Ultimate Ice. Anda harus bisa bertahan hidup di gua ini. Jika batu-batu di bawah ini berguna bagi Anda, cobalah untuk menambangnya. Bagaimanapun, kami tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Anggap saja sebagai kontribusi kami pada Sekte Tang. Sekte Tang sangat baik bagi kita di kota Shrek. Saya harap kita bisa bekerja sama lebih erat di masa depan. Petik 2. Terima kasih, Penatua. Huo Yuhao tidak berdiri di upacara. Meskipun musim semi-es adalah penghalang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa barang-barang di gua memang berguna baginya. Nan Suishui memberitahunya cara membuka gua secara detail sebelum berkata, pergilah. Saya akan menjaga tempat ini dengan Qiuqiu. Jangan memaksanya. Meskipun kamu memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, aku hampir membeku ketika aku mencoba untuk turun bahkan hanya beberapa detik. Suhu di bawah ini terlalu rendah. Sepertinya tidak ada manusia yang bisa menanganinya. Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Nan Suishui tidak akan memperingatkannya tanpa alasan. Secara alami, dia tidak akan gegabah. Setelah sedikit menyesuaikan kondisinya, ia memberi isyarat kepada Nan Suishui dan Nan Qiuqiu sebelum melayang dan jatuh ke sumur. Saat dia memasuki sumur, angin dingin yang menyeramkan menyapu dirinya. Namun, hawa dingin hanya bisa berfungsi untuk memperkuat Huo Yuhao. Bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak terpengaruh sama sekali.
Namun, demi keselamatan, Huo Yuhao masih melepaskan Ice Jade Empress Scorpion sebelum memasuki sumur, dan menggunakan armor Empress Ice. Ketika lapisan kristal es berlian menutupi tubuhnya, ia tenggelam jauh ke mata air. Bab 463, Kristal Es Ilahi. Pegasnya sedingin es, suhunya setidaknya ada di titik negatif. Anehnya, itu tidak membeku. Setelah memasuki musim semi, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan energi asalnya yang dingin mengalir di air. Meskipun energi asal tipe es seperti itu tidak memengaruhinya, aura dingin yang dimilikinya sangat murni. Tidak heran Nan Suishui mengklaim bahwa musim semi ini bisa menyehatkan tubuh manusia. Mata air itu cukup dalam. Huo Yuhao mengedarkan kekuatan jiwanya dan tenggelam. Semakin dalam dia pergi, semakin rendah suhunya. Jika ada guru jiwa biasa lainnya di sini, kekuatan jiwanya akan terkuras dengan sangat cepat. Namun, Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali. Jiwa bela dirinya bahkan sedang dipelihara. Lampu di sekitar juga mulai redup. Ini tidak mempengaruhi Huo Yuhao sama sekali, meskipun kegelapan dan dingin akan sangat mempengaruhi seorang guru jiwa dengan peringkat yang sama dengannya. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak bisa mencapai sejauh di dalam air, itu sudah sangat kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak meluas sejauh ini, Huo Yuhao juga tidak banyak terkuras dalam aspek ini. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan spiritualnya meluas. Bahkan Earth Dragon Sekte tidak jelas tentang apa yang terjadi di bawah. Tentu saja, Huo Yuhao harus berhati-hati, dan tidak membuat dirinya mendapat masalah. Nan Suishui memberitahu Huo Yuhao bahwa musim semi ini sekitar 30 meter. Di bagian paling bawah, bahkan Sol Douluo seperti dia tidak akan bisa menahan rasa dingin. Gua itu berada di kedalaman antara 30 hingga 35 meter. Namun, Huo Yuhao merasakan bahwa kedalaman pegas ini tampaknya tidak hanya 30 meter. Ketika dia berada 30 meter ke bawah, dia merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Rasanya seolah-olah itu datang dari bawah, di bawah di mana gelombang dingin yang kuat berasal. Mulut mata air itu sepertinya ada di bawah sana. Mulutnya sangat besar, cukup mudah untuk dilewati seseorang. Huo Yuhao bisa merasakan warna biru tua yang kuat menggunakan deteksi spiritualnya, menunjukkan betapa dinginnya itu. Dia sangat ingin tahu tentang mulut musim semi ini. Semakin dingin suatu tempat, semakin baik baginya untuk menumbuhkan kekuatan jiwa es tertinggi. Baginya, rasanya sangat mirip dengan sumur Ichevire Yin Yang. Itu adalah sesuatu yang tidak dia harapkan sama sekali. Namun, Huo Yuhao perlu bernafas meskipun dia tidak terpengaruh oleh dingin dan gelap. Meskipun dia bisa menahan napas untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melakukannya selamanya. Biarkan saya menemukan pembukaan gua pertama. Saat ia berpikir, Huo Yuhao terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan tubuhnya saat ia turun. Segera, ia berada di kedalaman 25 meter. Kecepatan renangnya jauh lebih cepat daripada nenek moyang Sekte Earth Dragon. Lagi pula, dia tidak harus melindungi dirinya dari hawa dingin. Dinding di sekitar mata air itu dingin dan licin. Menyentuh mereka seperti menyentuh manifold Mysterious Ice. Saat Huo Yuhao berenang ke bawah, dia terus mencari pembukaan gua. Gua ini dikabarkan ada secara alami. Awalnya bukan sumur, tetapi mulut alami dari mata air. Setelah Earth Dragon Sekte menguasai tempat ini, mereka membangun sumur khusus untuk itu. Inilah mengapa mereka merancang mekanisme ketika mereka pertama kali membangun sumur. Jika seseorang bukan pemimpin Sekte Earth Dragon, sangat sulit untuk menemukan mekanisme ini. Huo Yuhao mengikuti dinding dan merasakan jalannya menuju pembukaan gua. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, ia dengan cepat menemukan tonjolan. Biasanya, seseorang akan menekan tonjolan seperti itu ketika mereka merasakannya. Namun, Earth Dragon Sekte mendesainnya secara terbalik. Huo Yuhao meraih tonjolan itu dan menariknya. Dia menggunakan lebih dari 40% dari kekuatan jiwanya sebelum tonjolan sedikit naik. Setelah ini, dia berbalik dan berenang ke dinding di sisi lain, mencari penyok biasa. Penyok ini tidak ada sebelumnya. Itu hanya muncul setelah ia ikut campur dengan tonjolan tadi. Dia menekan kuat pada penyok, dan suara lembut, "Zaza," terdengar. Huo Yuhao kembali ke tonjolan dan menekannya kali ini, sampai ke bawah sampai menghilang. Seluruh dinding mulai bergetar sedikit. Huo Yuhao berbalik, dan melihat pintu yang hanya bisa memuat satu orang perlahan membuka. Yang aneh adalah ada gelombang dingin yang kuat ketika pintu perlahan-lahan terbuka.
Bahkan Huo Yuhao bisa merasakan sedikit kedinginan, meskipun ia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate. Suhu yang sangat rendah. Huo Yuhao kagum, dan memusatkan perhatiannya pada hal itu. Pintu perlahan terbuka, dan Huo Yuhao bergegas maju. Jelas ada mata air dingin di luar. Namun, pintu ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Tidak setetes mata air dingin merembes melewatinya. Bahkan ketika Huo Yuhao masuk, mata air dingin itu disaring dari tubuhnya. Dia langsung mengering. Ketika dia sudah kering, dia merasakan aura ekstrim dari sapuan dingin di atasnya. Embusan udara dingin yang membawa elemen es terlihat menuju Huo Yuhao. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka dihentikan oleh Armor Empress, Huo Yuhao. Tidak hanya mereka tidak membahayakannya, mereka bahkan merangsang kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao menggunakan permaisuri esnya sekarang, dia masih bisa merasakan situasi di gua menggunakan kekuatan spiritualnya. Gua ini tidak bisa dianggap sangat besar. Itu diisi dengan batu mineral yang tidak diketahui, dan suhunya sangat rendah. Itu mirip dengan Extreme Chill Ice Spring, dan suhunya sebanding. Jika kemampuan Huo Yuhao masih setingkat saat dia pertama kali menghadapi Extreme Chill Ice Spring, dia tidak akan sanggup menanggung suhu serendah itu. Dia tidak buru-buru menjelajah. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya pada pembukaan gua. Pada saat yang sama, permaisuri es mulai memanggil di laut spiritualnya. Meskipun dia tidak tahu harta jenis es seperti apa yang ada di sini, jelas bahwa tingkat dingin yang ekstrim seperti itu tidak akan ada tanpa alasan. Bahkan di pusat ekstrim North, suhunya tidak terlalu rendah. Lampu hijau giok menyala, mencerahkan lingkungan mereka. Permaisuri es diam-diam muncul di samping Huo Yuhao. Cahaya dari tubuhnya menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Huo Yuhao langsung terpana. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terpana. Ice Empress juga terpana. Gua itu tampak sangat indah setelah diterangi oleh cahaya hijau jade Ice Empress. Itu hampir nyata. Seluruh gua dibentuk menggunakan semua jenis kristal. Kristal-kristal ini berwarna biru jade, tetapi kemungkinan bahwa lampu hijau jade Ice Empress sedikit mempengaruhi warnanya. Mereka harus, pada kenyataannya, berwarna biru tua. Kristal-kristal ini halus dan transparan, dan tampak sangat indah di bawah cahaya hijau giok. Kecantikan mereka hampir tak terlukiskan. Itu seperti Huo Yuhao dan permaisuri es telah memasuki dunia abadi. Tanah, dinding, dan langit-langit dipenuhi dengan kristal seperti itu. Mereka sangat bervariasi, dan semuanya bersinar terang. Intensitas yang berbeda dari kristal biru jade mencerahkan gua tersebut sehingga setiap detail kecil dapat diamati dengan jelas. Huo Yuhao kagum ketika dia bertanya, Ice Empress, apa ini? Permaisuri es agak terkejut ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Setelah ini, sosoknya melintas sebelum dia pergi. Meskipun dia ada sebagai roh dan entitas spiritual, afinitasnya dengan elemen es masih sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa hawa dingin di dalam gua melonjak ke arahnya saat dia terbang. Setelah ini, hawa dingin mulai berputar di sekelilingnya. Ini seperti Manifold Mysterious Ice Cavern yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tempat seperti itu di sini? Dewa, ini tidak bisa dipercaya. Suara The Ice Empress sedikit histeris. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihatnya begitu terkejut. Tidak, ini belum Manifold Mysterious Ice Cavern. Ini adalah kristal es ilahi yang menyertai Manifold Mysterious Ice Cavern. Ada begitu banyak kristal es ilahi di sini. Saya yakin Manifold Mysterious Ice Cavern ada di sini. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin tempat seperti itu ada di dunia manusia? Petik 2. Permaisuri es tampaknya menjadi sedikit gila saat dia terus menari melalui gua. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh gua. Gua tidak bisa dianggap sangat besar. Panjangnya hanya 30 meter, tetapi Huo Yuhao bisa merasakan bahwa ada garis-garis kabut biru muda yang berputar di sekitar permaisuri es saat dia terbang di sekitar gua. Bahkan dia kagum pada suhu yang sangat rendah dari lapisan kabut ini. Suhu serendah itu benar-benar tak terbayangkan. Permaisuri es terbang selama 15 menit sebelum dia berhenti. Huo Yuhao menghirup udara dingin dan merasa dia harus mengedarkan kekuatan jiwa es tertingginya untuk menghilangkan rasa dingin. Ini berarti bahwa dingin di sini bahkan melampaui ultimate ice-nya. Itu mendekati nol mutlak. Yuhao, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bagaimana Anda menemukannya? Permaisuri es dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya dan kembali ke Huo Yuhao. Dia meraih bahunya.
Terlepas dari ekspresi kegembiraan di wajahnya, dia juga sangat sentimental. Seorang penatua membawaku ke sini. Itu adalah lokasi sekte mereka. Apa yang salah? Ice Empress. Apa Manifold Mysterious Ice Cavern? Dan Kristal Es Ilahi. Petik 2. Permaisuri Es menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Dia berkata, Manifold Mysterious Ice Cavern adalah tempat pamungkas tipe es. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika Snow Empress dan aku bisa menemukan Manifold Mysterious Ice Cavern sebelum kita menjadi spirit, kita tidak perlu menemukan cara untuk mencapai terobosan. Kemampuan kita akan mampu mengatasi hambatan yang kita hadapi. Dalam waktu dekat, kami pasti bisa menantang di Tian. Petik 2. Agar lebih langsung, Manifold Mysterious Ice Cavern adalah tanah harta karun bagi para pembudidaya jenis es seperti kita. Mengapa di Tian mampu mengatasi 8 kemacetan berturut-turut dan menjadi dewa semua binatang buas, dan bahkan tak terkalahkan? Ini karena dia berhasil mendapatkan kendali atas harta karun, danau kehidupan di wilayah inti dari hutan bintang besar Do. Dia menggunakan energi kehidupan yang sangat besar di sana untuk menyehatkan dirinya sendiri, memungkinkannya untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Namun, kebenarannya adalah bahwa danau kehidupan dapat memelihara binatang buas apapun. Dia bukan satu-satunya yang bisa mendapat manfaat dari itu. Ini karena danau kehidupan adalah tipe kehidupan. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya kompatibel dengan tipe kegelapannya. Meski begitu, dia masih bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu. Tapi Manifold Mysterious Ice Cavern sepenuhnya kompatibel dengan kami. Itu sama berharganya dengan danau kehidupan bagi kita. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung tercengang. Dia secara pribadi telah melihat danau kehidupan sebelumnya. Inti dari danau kehidupan adalah Life Gold. Selain itu, jumlahnya juga tidak sedikit. Itu adalah tempat yang memegang garis hidup seluruh hutan Great Stardow. Jika Manifold Mysterious Ice Cavern dapat dibandingkan dengan Lake of Life seperti apa yang dikatakan oleh Ice Empress, itu akan benar-benar luar biasa. Ice Empress, apakah tidak ada Manifold Mysterious Ice Cavern di inti Extreme North? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri Es agak linglung. Dia tampaknya masih diserang dengan rasa tidak percaya. Suara lain terdengar pada saat ini. Ya, setidaknya ada satu lagi. Ketika sebuah proyeksi cahaya melintas, Skydream Ichewon muncul di samping Ice Empress. Dia juga emosional. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat Skydream Ichewon. Permaisuri Es juga meliriknya dengan cara yang sama, tapi ada pandangan aneh di matanya. Skydream Ichewon bertanya, Yuhao, apakah kamu lupa bagaimana aku bisa bertahan begitu lama? Tubuh Huo Yuhao bergetar. Kamu menyebutkan bahwa kamu menghabiskan sebagian besar waktumu untuk tidur, dan sejuta tahun berlalu begitu saja. Saya ingat bahwa Anda mengkonsumsi semacam esensi dan tertidur lelap. Jangan bilang. Skydream mengangguk. Betul, Manifold Mysterious Ice Essence yang saya konsumsi berasal dari Manifold Mysterious Ice Cavern. Saya menemukan tempat itu secara tidak sengaja. Esensi sebuah gua es terletak pada es. Saya hanyalah cacing es, tetapi saya mengandalkan manfaat es untuk ditumbuhkan menjadi 1 juta tahun jiwa. Ice juga ingin membunuhku karena ini. Petik 2. Huff. The Ice Empress mendengus, jika Anda membiarkan saya memiliki es maka, Dewa Binatang mungkin bukan di Tian. Permaisuri Salju juga akan. Skydream Ichewon dengan santai menjawab, Es, berhenti merengek. Ini disebut takdir dan takdir. Petik 2. Apakah Anda mencari pemukulan? Permaisuri Es mendengus dengan marah, dan Skydream Ichewon segera berhenti mengeluarkan suara. Permaisuri Es menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, saya tidak menyangka akan ada Manifold Ice Cream Cavern kedua di dunia ini. Keberuntungan Anda terlalu bagus. Selain itu, gua es ini berbeda dari yang Skydream temui di lain waktu. Petik 2. Huo Yuhao sangat senang. Dari ekspresi gelisah Ice Empress, dan bagaimana Skydream Ichewon menggambarkan situasinya, dia pasti sangat beruntung. Tidak peduli apa bedanya, itu harus sangat bermanfaat baginya. Permaisuri Es berkata, gua es tempat Skydream memiliki sejumlah besar esensi es misterius beragam. Hal itu sangat menyehatkan bagi makhluk berjenis es seperti kita. Ini harta yang nyata. Petik 2. Itu memiliki tingkat yang sama dengan Life Goldmu. Namun, kami tidak melihat kristal es ilahi.
Sebuah gua es misterius berjenis sebenarnya terbentuk ketika es misterius diubah menjadi di bawah tekanan besar setelah disembunyikan selama lebih dari 10.000 tahun. Ratusan ribu tahun, dan bahkan lebih dari 1 juta tahun mungkin diperlukan untuk terbentuk. Peluang yang tepat juga dibutuhkan. Gua es ini dipenuhi dengan begitu banyak kristal es ilahi. Adapun berapa banyak manifold misterius ice essence dapat diproduksi, sulit untuk mengatakannya. Namun, pasti ada beberapa. Saya sudah melihat ke sana sebelumnya, dan tidak ada di sini. Jika tidak ada di sini, itu harus di sumur. Rasanya seperti gua es ini tidak jauh lebih kecil dari gua es yang Skydream lihat, meskipun lebih kecil. Jika ada es di sini, itu akan sangat berguna bagi kami berempat dan Anda. Petik 2. The Ice Empress mengungkapkan tatapan berat lagi di matanya ketika dia mengatakan itu. Dia benar-benar berharap bahwa dia telah menemukan gua es ini sebelum dia menyerahkan tubuhnya. Jika itu masalahnya, semuanya akan berbeda. Skydream Ichewon berkata, "Baiklah, Ice. Jangan terlalu banyak berpikir. Jujur berbicara, seseorang harus sangat beruntung untuk menabrak manifold misterius Ice Cavern. Aku tidak takut kamu tidak akan menyukai kata-kataku, tetapi kamu dan permaisuri salju tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Anda hanya di sini karena Yu Hao. Jika Anda tidak memilih untuk menyatu dengan Yu Hao sebelumnya, Anda tidak akan bisa mengalami sesuatu yang baik sepanjang hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak harus mencari masalah untuk diri sendiri." Petik 2. Yang mengejutkan Huo Yu Hao adalah bahwa Permaisuri Es tidak marah setelah mendengar kata-kata Skydream Ichewon. Sebaliknya, dia mengangguk dan mengejek dirinya sendiri. "Ya, saya memang menemukan masalah untuk diri saya sendiri. Mari kita tidak membicarakan ini. Yu Hao, kamu tidak harus melepaskan kesempatan langka seperti itu. Kita harus memanfaatkan sumber daya di sini secara efektif." Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, "Permaisuri Es, apa ini kristal es ilahi? Apa gunanya bagi kita?" Petik 2. Permaisuri Es menjawab, "Kristal es ilahi mungkin tidak seberharga manifold misterius ice essence, tetapi mereka masih sangat berharga. Mereka adalah logam tipe es terkuat dan terberat. Mereka muncul sebagai kristal, tetapi mereka memiliki sifat logam. Singkatnya, Divine Ice Crystal adalah logam langka kelas atas. Adapun bagaimana karakteristik khusus mereka digunakan, itu akan tergantung pada pengguna." Petik 2. Huo Yu Hao senang, dan berkata, "Sepertinya Penatua Nan Suis Hui benar. Kristal es ilahi di sini sangat cocok untukku." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Dark Golden Terror Claw-nya menunjukkan bilah tajam berwarna gelap keemasan saat dia menyapu ke arah kristal es ilahi. Suara menusuk beresonansi, dan 5 garis percikan menyala. Namun, hanya bekas yang dangkal yang tersisa di kristal es. Itu adalah logam yang sangat tangguh. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yu Hao akan sering menggunakan cakar teroranya untuk memahat alat jiwanya ketika ia membuatnya. Ketajaman dan kekuatan cakar terornya luar biasa, dan merupakan salah satu senjata ofensif terbaiknya. Namun, mereka tidak cukup untuk merusak kristal es. Ini menunjukkan betapa sulitnya mereka. Huo Yu Hao bingung ketika dia melihat Ice Empress. Kristal es ilahi sangat sulit. Bagaimana kita bisa menambangnya? Petik 2. Permaisuri Es tersenyum dan berkata, "Ada banyak item yang saling berbenturan, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa mengatasi hal lain. Jangan khawatir. Orang lain mungkin merasa sulit untuk menemukan jalan, tetapi tidak akan sulit bagi kita untuk pergi dengan kristal ini. Anda tidak dapat menggunakan Life Guardian Blade Anda. Itu akan menghancurkan struktur internal kristal es. Kristal es ilahi ini dengan sendirinya merupakan salah satu konduktor dan amplifier jiwa tipe es terbaik. Coba tuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya." Petik 2. Baiklah. Huo Yu Hao setuju dengan kata-katanya dan menarik kembali cengkeramannya. Dia meletakkan tangan kanannya di kristal-kristal es di sampingnya. Dia terkejut bahwa kristal es ini tidak terasa dingin meskipun gua itu pada suhu yang sangat rendah. Seolah-olah semua hawa dingin terkandung di dalamnya. Dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwa es ultimatenya. Setelah ini, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia jelas bisa merasakan afinitas ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal es. Ya, itu adalah pertalian. Itu jelas logam, tetapi tampaknya memiliki emosi. Rasanya sangat dekat dengan kekuatan jiwanya. Setelah ini,
Huo Yuhao merasakan kristal es di tangannya sedikit melembut. Dia mengencangkan 5 jari dan mengerahkan kekuatan saat dia menarik, dan sepotong besar kristal es ditarik keluar, begitu saja. Setelah potongan es ini dipisahkan dari gua dan mendarat di tangannya, tubuhnya segera memancarkan cahaya biru tua. Lampu menyala dengan halus, seolah-olah potongan kristal es itu memiliki kehidupannya sendiri. Kau merasakannya, bukan? Tanya Ice Empress. Alasan mengapa itu disebut kristal es ilahi adalah karena ia telah berevolusi menjadi ranah dengan kehidupannya sendiri. Hewan dan tumbuhan memiliki kehidupannya sendiri. Untuk mineral dan logam, mereka dapat memancarkan aura dan emosi hidup mereka sendiri ketika mereka mencapai kualitas tertentu. Hanya saja, itu jauh lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Apa yang kamu rasakan itu benar, aku semua nyata. Jika Anda ingin menggali beberapa kristal es, hanya ada satu cara, kekuatan jiwa ultimate Ice Anda. Anda, saya, dan permaisuri salju dapat melakukannya. Skydream tidak bisa melakukannya, dan Star Anise juga sedikit kurang. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lagi pula, aku menggunakan kekuatanmu. Mengapa saya merasa itu tidak lagi keras, tetapi lembut, namun tangguh? Itu seperti, setelah berbicara pada titik ini, dia berhenti sejenak dan memikirkan cara untuk menggambarkannya sebelum berkata, itu seperti sepotong kristal jeli yang besar. Ini terlalu ajaib. Petik 2. Permaisuri es mengangguk dan menjawab, Anda harus mencoba berkomunikasi dengan aura kehidupan di dalam dengan kekuatan jiwa es tertinggi Anda. Aura kehidupan seperti itu juga disebut roh es di Extreme North. Anda hanya dapat mencoba mengambilnya untuk saat ini. Hanya ketika Anda dapat sepenuhnya berkomunikasi dengannya Anda dapat sepenuhnya memilikinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada banyak kristal es di sini, Anda dapat mengambil sebanyak mungkin roh es. Tidak banyak dari mereka yang bisa memelihara roh es. Kristal es yang tersisa dapat digali, tetapi mereka tidak memiliki roh es. Anda beruntung, kristal es ini mengandung roh kehidupan. Petik 2. Melihat kristal es ilahi yang berkedip di tangannya, mata Huo Yuhao menjadi cerah. Dia kagum, keajaiban dunia ini memang harus terus dieksplorasi. Ice Empress, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Permaisuri es tertawa, bukankah sudah jelas? Apakah itu kristal es ilahi yang telah memelihara semangat es atau tidak, itu masih sangat berharga. Cepat, pergi bersama mereka. Suhu tempat ini tidak bisa ditandingi oleh suhu dunia luar. Saya dapat merasakan bahwa musim semi yang sedingin es telah memasuki kondisi kemunduran. Dalam beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun lagi, suhu di sini tidak akan cukup untuk mempertahankan Manifold Mysterious Ice Cavern ini. Ketika itu terjadi, semua yang ada di sini perlahan-lahan akan rusak dan hancur. Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan mulai bergerak. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak barang bagus? Saat matanya berkedip, lapisan cahaya hijau batu giok yang lembut dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya mengandung kekuatan jiwa Ultimate Ice yang luar biasa, dan dengan cepat menelan seluruh gua. Tiba-tiba, kristal es ilahi di gua semua menyala, dan Huo Yuhao mulai mengekstraksi mereka. Tanpa kekuatan jiwa Ice Ultimate, harga yang harus dibayar untuk mengekstraksi bahkan sepotong kecil es kristal akan sangat besar. Bahkan Ultimate Douluo tidak akan bisa beroperasi dalam suhu serendah itu. Selain itu, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh es. Namun, Huo Yuhao merasa jauh lebih mudah untuk mengekstraksi kristal es ini. Potongan-potongan kristal es ilahi ditarik keluar dari dinding gua. Bukan saja mereka diawetkan, tetapi juga tidak butuh banyak usaha baginya untuk mengekstraksi mereka. Tanpa perlu Ice Empress untuk mengingatkannya, dia akan membedakan kristal es dengan roh es dari mereka yang tidak memiliki roh es, dan menyimpannya secara terpisah di Starlight Sapphire Ring-nya. Kristal es ilahi sangat istimewa, karena mengandung energi tipe es yang sangat besar. Namun, mereka tidak merasa dingin di permukaan, hanya sedikit lebih dingin dari logam biasa jika disentuh. Namun, seseorang dapat membimbing energi asal es tertinggi di dalam mereka hanya dengan menuangkan kekuatan jiwa seseorang. Tanpa kekuatan jiwa es tertinggi yang mengendalikan energi asal di dalam, itu justru akan dilepaskan dengan cara yang eksplosif. Alasan mengapa gua ini sangat dingin adalah karena ada kalanya kristal es menjadi tidak stabil secara internal, dan membocorkan energi asalnya.
Gua ini telah diisi dengan kristal es ilahi untuk waktu yang lama. Akumulasi dingin mengubah tempat ini menjadi zona bahaya. Ketika potongan-potongan kristal es menghilang ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao, suhu di dalam gua naik secara nyata. Dinding di sekitarnya juga mengandung lapisan kristal. Mereka tampak seperti potongan besar es, dan juga sangat kokoh. Namun, mereka jauh lebih rendah daripada kristal es ilahi. Akhirnya, Huo Yuhao menempatkan potongan terakhir Divine Ice Crystal ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersentak oleh sesuatu, dan langsung berbalik. Dia hanya melihat arus besar air melonjak ke arahnya. Tanpa kekuatan magis dari kristal es, mata air akhirnya melonjak ke dalam gua, mengingat pintu juga tidak tertutup. Huo Yuhao tertawa. Sky Dream Ichewom dan Ice Empress menyatu ke dalam tubuhnya. Dia berenang dengan kuat. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di luar sumur, Nan Suishui dan Nan Qiuqiu sudah sangat cemas menunggu. Sudah 1 jam sejak Huo Yuhao turun ke sumur. Namun, mereka belum mendengar apa-apa dari sumur. Sudah lama, dan Nan Suishui ragu bahwa dia akan bisa bertahan begitu lama jika dia yang ada di dalam. Namun, keduanya sama, karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan Huo Yuhao. Mereka telah melihat Huo Yuhao bergabung dengan kemampuan Wang Qiwer sebelumnya, dan menyaksikan peningkatan besar dalam kemampuannya setelah ia membentuk cincin jiwa keenamnya. Meskipun Nan Suishui tidak sepenuhnya yakin bahwa Huo Yuhao dapat menangani suhu yang sangat rendah dari gua es, dia sangat percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka dengan cara apapun, mengingat budidaya 7 cincinnya. Nan Qiuqiu sedikit khawatir ketika dia bertanya, "Bu, kenapa kamu tidak turun dan melihatnya?" Sudah lama sekali, tapi Yuhao masih belum muncul. Petik 2. Nan Suishui tersenyum sedikit dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu cemas? Sepertinya putriku yang berharga benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak akan pernah menjadi istrinya. Mengapa kamu tidak mencoba menjadi selirnya?" Petik 2. Nan Qiuqiu tertegun sejenak, lalu tak percaya saat dia menatap Nan Suishui. Setelah ini, dia bertanya, "Bu, apakah Anda ibu kandung saya? Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi selir seseorang?" Petik 2. Nan Suishui tertawa, "Justru karena aku ibumu aku memberimu saran ini. Terkadang, Anda tidak bisa terlalu memikirkan diri sendiri. Seperti yang selalu dikatakan orang, sulit bagi laki-laki untuk mengejar perempuan, tetapi mudah bagi perempuan untuk mengejar laki-laki. Ada banyak cara bagi seorang gadis untuk mendapatkan kesukaan seorang pria. Saya tidak benar-benar meminta Anda untuk menjadi selirnya. Saya mengatakan bahwa jika Anda benar-benar menyukainya, Anda harus mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Saya mendukungmu. Jika saya dapat memiliki menantu seperti itu, saya akan tertawa bahkan dalam tidur saya." Petik 2. Wajah Nan Qiuqiu memerah, dan dia menjawab, "Tidak mungkin. Siapa yang akan mengejarnya? Anda tidak tahu bahwa dia bagal dalam hal hubungan. Selain Wang Donger, dia tidak bisa memiliki orang lain di dalam hatinya. Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi dengan Wang Qiwer? Qiwer sangat luar biasa, tapi dia hanya bisa menjadi pengorbanannya. Dia bahkan tidak bisa bersamanya. Pria ini sangat keras kepala begitu dia menyukai seseorang, bahkan seorang gadis yang terlihat seperti Wang Donger tidak bisa menarik perhatiannya. Bagaimana dengan saya? Saya tidak akan melakukan itu untuk diri saya sendiri." Petik 2. Nan Suishui menghela nafas dan menjawab, "Saya tahu ini sulit. Hah, lakukan saja sesukamu. Masalah-masalah hati tidak bisa dipaksakan. Namun, saya sudah berpengalaman dalam hal ini. Jika Anda benar-benar menyukainya, Anda harus mengambil inisiatif. Baru setelah itu Anda akan memiliki kesempatan. Jika Anda memilih untuk menyerah, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Petik 2. Nan Qiuqiu terdiam, dan mengungkapkan pandangan termenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dalam diam. Pada saat ini, suara percikan air dapat terdengar. Tak lama setelah itu, sesosok makhluk terbang keluar dari sumur. Rasa dingin yang menyengat memaksa Nan Suishui dan Nan Qiuqiu terhuyung mundur beberapa langkah. Huo Yuhao perlahan-lahan mengungkapkan dirinya dari kabut es yang mengelilinginya. "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Nan Qiuqiu bertanya dengan prihatin. Huo Yuhao mengangguk dan tersenyum pada mereka berdua sebelum berkata, Saya sangat baik. Gua ini memang tempat harta karun. Penatua Nan, Anda benar.
Memang ada logam langka khusus yang terkandung di dalamnya. Lihatlah, saat dia berbicara, Huo Yuhao membalik pergelangan tangannya, dan sepotong Divine Ice Crystal yang belum memelihara roh es muncul di telapak tangannya. Warna kristal es ilahi terlihat jelas di luar. Itu biru sedingin es, menyerupai warna langit, sementara cahaya yang dipancarkannya berwarna biru tua. Di bawah sinar matahari, bahkan sepotong kecil Divine Ice Crystal memancarkan perasaan halus. Itu sangat ajaib. Wow, itu indah. Nan Qiuqiu menjerit senang. Dia ingin menyentuhnya, tetapi dia dihentikan oleh Nan Xuishui. Nan Xuishui telah memasuki gua sendiri sebelumnya. Dia tidak berani bersikap impulsif sehubungan dengan hal-hal di dalamnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Penatua Nan, tidak apa-apa. Logam ini disebut kristal es ilahi. Memang mengandung energi asal Ultimate Ice yang sangat besar, tetapi sangat stabil. Selama kamu tidak menuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya, segalanya akan baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia menyerahkan kristal itu ke Nan Qiuqiu. Nan Qiuqiu menerima kristal itu dan melihatnya di bawah matahari. Tiba-tiba, bidang tanah di bawah kristal di sekelilingnya ditutupi oleh lapisan cahaya biru buram. Nan Xuishui tersenyum ketika dia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, apakah kristal es ini berguna bagimu? Bisakah itu diekstraksi?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Saya bisa melakukannya. Anda perlu memiliki kekuatan jiwa es tertinggi untuk mengekstraksi kristal es ilahi ini. Saya sudah mengekstraksi semua kristal dari gua. Inilah mengapa saya membutuhkan waktu yang lama. Maaf membuat kalian berdua menunggu." Petik 2. Nan Xuishui tersenyum, "Ini bagus asalkan bermanfaat bagi Anda. Cepat, singkirkan. Saya berharap kemampuan Anda akan meningkat lebih jauh." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil kristal dari tangan Nan Qiuqiu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengembalikannya ke Huo Yuhao. Setelah menerima kristal itu, Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Penatua, kristal ini hanya dapat dibentuk dan diekstraksi menggunakan kekuatan jiwa Ice Ultimate. Jangan khawatir, saya tidak akan mencuri apa yang menjadi milik Earth Dragon Sect. Ketika saya mengubahnya menjadi alat jiwa, saya akan memberikan bagian alat jiwa yang saya hasilkan dengan itu ke Sekte Earth Dragon. Apa yang kamu pikirkan? Tidak peduli apa, Manifold Mysterious Ice Cavern ini milik Earth Dragon Sect." Meskipun Nan Xuishui menyebutkan bahwa dia menawarkannya kepadanya, hadiah ini terlalu berharga. Nan Xuishui dan sepertinya tidak merasa terganggu. "Sebenarnya, saya ingin menggunakan tempat ini sebagai mas kawin Qiuqiu. Namun, saya menemukan Anda adalah orang yang paling cocok untuk mengendalikan tempat ini setelah bekerja dengan Sekte Tang. Karena saya telah memutuskan untuk memberi Anda tempat ini, Anda dapat memilih apa yang ingin Anda lakukan dengannya. Anda tidak benar-benar harus membedakan antara Earth Dragon dan Tang Sect. Jangan panggil aku Penatua, juga. Anda adalah teman Qiuqiu. Anda bisa memanggil saya, Bibi." Petik 2. Huo Yuhao dapat menyimpulkan arti ganda dari kata-kata Nan Xuishui. Namun, dia hanya bisa bertindak bodoh, dan dengan hormat menjawab, "Terima kasih, Bibi." Dia tidak merinci bagaimana dia akan mengalokasikan kristal es ini. Dia pasti akan mengkompensasi Sekte Earth Dragon setelah dia mengubahnya menjadi produk jadi. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nan Qiuqiu melirik ibunya sebelum menatapnya. Dia melompat dengan penuh semangat ke arah Huo Yuhao dan tertawa, "Yuhao, aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku menuntut untuk menjadi bagian dari itu jika kamu menggunakan harta yang begitu indah untuk memproduksi alat jiwa." Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, "Pasti. Ketika saya kembali, saya akan mulai meneliti cara membuatnya." Petik 2. Nan Xuishui tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Huo Yuhao menjawab, "Bibi, beri aku waktu sebentar.